Ya ampun, luar biasa sekali ya guys. Apa ganteng. Udah lama banget ini nggak nyari kayak gini loh Mas Rianto aku. Tapi kepenak banget ya. Enak lah. Aku dari kecil kan Jawa ya. Iya. Tapi pernah belajar Banyumas pun aku senang gitu kayak semangat ya aku coba ya. Spiritnya ada banget gitu. Oh iya, memang cocok banget buat badan kamu karena irama musik Banyumas itu seperti irama musiknya Udit. Jadi iramanya itu seperti air sungai yang mengalir dan banyak batunya. Jadi batu kerikilnya itu banyak. Kadang-kadang energinya itu orang Banyumas biasanya banyak halangannya atau rintangannya, tetapi itu justru sebagai semangat gitu. Jadi irama sungai air yang mengalir itu bunyinya kalau ada batunya itu kricik 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 kricik. Ada lagunya. Gimana itu? Riceku mricik krimis sewis teka sedela maning bapak kewis teka nyong kaget. Aduh rika mbek tanapa bungkus petak iku isi napa dia gue. Sumpah asik banget. Pengen tahu nggak sedalam-dalamnya ada apa lagi? Kita ngobrol-ngobrol ya Mas ya. Ya ayo. Di mana ini? Nang isor perang dhuwur. Nang isor apa Pak? Nang isor ya. Kepenak nang isor malan. Iya. Anak beras kencur. Oh asik, ada beras kencur. Ayo ikuti terus ya. Oke, sekarang kita sudah bersama Mas Rianto. Beliau ini adalah senior tari saya. Ya, beliau juga senior lengger, juga idola saya. Didalakan. Ini beneran loh. Ini jauh-jauh dari negeri Sakura. Iya. Sebenarnya sekarang lagi musim sakura malahan. Oh iya. Lagi indah-indahnya gitu loh sebenarnya. Makanya keindahan itu dari Jepang ke sini terus ada sesuatu yang indah juga yaitu kedatangan Bu RT alias Udit. Iya benar, panggilan deketnya kalau sama teman-teman apa tari itu Udit, cukup Udit aja ya. Ya Mas, kita ngobrol-ngobrol santai we yuk. Iya, berapa Pak? Ayo. Berapa Pak? Aku tuh ini kan berhubung lagi hari tari gitu ya, kan iya. tanggal 29 April. Kalau kemarin tuh hari kelahiran saya. Oh iya toh. 28 April. Oh ya ampun. Terus dirayakan oleh hari tari sedunia. Oh. Luar biasa, memang luar biasa. Kamu harus berbangga banget. Iya, tapi jangan tanya umur tolong. Aduh. Ini kita sharing-sharing aja ya, Iya. sharing pengalamannya Mas Rianto dalam berkesenian, dalam dunia tari yang dari Banyumas ke Solo, Solo ke negeri Jepang. Luar biasa banget. Sekarang latar belakangnya Mas Rianto. Iya. Pengen tahu kita nih. Latar belakang yang mana nih? Ini yang benar belakang atau belakang saya atau yang belakang gitu? Pokoknya latar belakang dari mana terserah mau ceritanya, pokoknya yang sudah membentuk Mas Rianto jadi yang seperti ini. Iya, sebenarnya saya dari keluarga yang terbelakang memang. Kayak gitu. Ya memang karena saya lahir di Desa Kaliori tahun 81. Waktu itu masih belum ada listrik di rumah saya. Terus belum punya TV. Terus keluarga saya memang keluarga yang memang benar dari petani, tidak mampu waktu itu. Tetapi orang tua saya punya keinginan untuk memperbaiki kehidupan. Terus karena kita memiliki saudara banyak ya,
saya dari 6 bersaudara, nomor 4, dan semuanya itu tidak ada yang di bidang seni. Nah, kebetulan waktu waktu ibu saya hamil dan mengandung saya, waktu itu dia melihat TV, nonton TV, ada acara komedi dan tari-tarian. Nah, di situ ada satu tokoh namanya Didi Nini Towok. Dari gitu, Jogja. dari Jogja yang Didi Nini Towok waktu itu. Dan TV-nya waktu itu masih hitam putih dan ibu saya nontonnya juga di tempat tetangga. Iya, terus ibu saya berkeinginan kalau nanti punya anak pingin seperti Mas Didi Nini Towok, seperti itu. Nah, ketika saya lahir, saya memiliki tanda biru di kening saya sini. Oh iya? Iya. Tanda lahir, tapi sekarang udah hilang. Oh, bisa hilang? Iya, karena waktu bayi itu umur 2 bulan, ibu saya khawatir saya memiliki tanda biru di sini, nggak tahu apa itu toh atau apa. Terus akhirnya ibu saya membawa saya ke sebuah pertunjukan lengger yang ada di desa sebelah. Itu desa saya Kaliori, desa sebelahnya itu Pelahar Wetan. Nah, pertunjukan lengger itu untuk upacara kesuburan waktu itu. Yang menarikan waktu itu lengger namanya lengger Adminah. Oh, iya. Penarinya namanya Adminah, perempuan dari Banjarwaru, Kroya, Cilacap. Nah, terus beliau itu ibu saya meminta untuk memblessing atau mendoakan gitu kan kepada lenggernya. Terus lenggernya turun dari panggung, terus membawa saya ke kamar, terus didoakan, terus dikasih boreh ya di sini. Boreh itu kalau bahasa Indonesianya alas bedak. Alas bedak yang dipakai oleh itu bedak. Penarinya. Iya. Nah, terus didoain, dicium. Nah, dari situlah mungkin saya kenapa sekarang saya menjadi seorang penari di antara keluarga petani. Itu karena mungkin spirit dari lenggernya itu masuk ke saya gitu. Tertransferkan. Iya. Sulit banget tertransferkan. Mama ya transfer Manjing kan, gitu manjing. Ya? Kalau bahasa Jawanya manjing. Ya, menyatu. Nah, dari situ saya dari kecil sudah suka sekali dengan musik, terus tarian gitu, nari-nari sendiri ketika berangkat ke sekolah. Terus saya nari sambil nangis karena minta uang sama bapak nggak dikasih. Saya nangis, terus tetangga saya itu nyetel radio keras banget gitu kan. Sambil saya jalan menuju ke sekolah, dengar suara wayangan di radio itu, saya joget-joget jadi wayang-wayangan gitu. Oh iya, ada juga wayang di Banyumas ya? Ada, tapi gagrak Banyumas gitu. Waktu itu dalangnya Pak Gino. Ada. Jadi emang udah dari kecil jadi wes mendarah daging dan mengalir di dalam tubuh. Iya. Itu tari itu. Dan saya senang sekali tuh kalau misalnya joget turut dalan gitu kan. Barang. Iya, karena waktu SMKI Banyumas yang dulu saya sekolah itu SMK Sendang Mas Banyumas namanya. Siswanya cuma 17 orang. Yang karawitan 6 orang, terus yang tari 11 orang. Nah, saya laki-laki sendiri yang tari. Nah, waktu itu. Jadi waktu itu di SMKI saya sering bareng bersama grup teman-teman di SMKI gitu. Calungan gitu. Calungan. Gitu. Bareng lengger waktu itu. Iya. Seru banget ya latar belakangnya. Ternyata emang sudah dari kecil makanya jadi seperti ini. Nah, terus bisa sampai ke isi Solo itu gimana ceritanya terus? Saya jual sepeda motor. Serius? Iya, hasil dari saya nyucuk lampah, nari lengger gitu kan, uangnya saya kumpulin untuk beli sepeda motor. Terus untuk daftar ke kampus STSI waktunya Mas Rianto. STSI, saya menjual motor Yamaha 75. Nah, terus waktu itu saya daftar, terus dibantu oleh guru-guru juga karena mereka mensupport saya. Terus kamu harus melanjutkan ke STSI Solo karena bakat sama kepenarian kamu bagus.
di sana kurang penari Banyumas gitu di Solo. Jadi waktu itu saya niatkan untuk datang ke Solo untuk melanjutkan sekolah di STSI. Nah di STSI sendiri saya membuat grup juga Banyumasan Lenggeran, namanya Pring Serentet. Oh, dulu. Pring Serentet ya. Jadi tahun 2000 itu. Terus setelah itu saya belajar di sana itu minat koreografer. Di STSI. Di STSI. Dari minat kepenarian saya semester 3 ganti ke minat koreografer. Terus dari situ saya banyak seniman dari luar saya ingin belajar juga, ada Mbak Prapto, terus kemudian ketemu Mas Didi Nitowok juga ketika saya kuliah gitu kan. Terus banyak seniman yang menginspirasi saya. Ada Mas Eko Supriyanto juga, ada Mas Pamardi, Om Pamardi. Pokoknya seluruh dosen yang ada di STSI. Kemudian seniman yang sudah di luar STSI juga banyak sekali. Saya belajar dengan mereka sampai di Sriwedari Wayang Orang. Oh ya? Juga, saya main di sana. Oh pernah? Pernah. Jadi apa? Saya jadi prajuritnya Sri Kandi. Berapa kali keterjadinya? Dulu beberapa kali ya, saya lupa, tapi waktu itu pas ada syutingan Indosiar, disutradarai oleh Mas Wardoyo waktu itu. Oh Mas Wardoyo, itu wayang kakung. Wayang kakung. Saya seringnya ikutnya memang wayang kakung. Nah, disitulah saya mulai ketemu sama gadis Jepang. Oh. Nah, di Sriwedari itu, terus setelah Sriwedari saya masuk sekolah lagi, kuliah lagi. Terus dia juga belajar di mana? Di kampus, di STSI. Terus kita ketemu ngobrol, terus akhirnya dia mau belajar dari saya untuk tari lengger gitu kan. Dia kan tertarik sekali dengan tarian lengger. Terus saya ajari. Akhirnya jadi istri saya sekarang itu, gadis Jepangnya. Oh begitu rupanya. Terus akhirnya Mas Rianto terbang ke Jepang ya. Dan melanjutkan berkesenian. Iya, saya melanjutkan berkesenian di Tokyo bersama Mirai, istri saya, membuka sanggar tari Jawa namanya Dewan Daru Dance Company. Dewan Daru Dance Company. Kalau ada IG-nya ada? Iya ada, Dewan Daru Dance Company. Oh itu ada IG-nya di follow ya guys, dilihat juga itu. Kabeh kuwi muridnya wong Jepang, sing nari pada wong Jepang kabeh nang Tokyo. Jepang kabeh wen do ajar tradisi ya? Ya tradisi kita. Aek dhewe piye? Dari sekarang Rantoyo. Dari Rantoyo sampai ke materi itu mereka belajar, dan itu bertahun-tahun mereka belajarnya. Ya ampun, luar biasa banget. Terus ini ada pertanyaan kedua. Pengalaman yang membuat sorry, berarti tadi udah ke rangkum ya. Ini berarti pengalaman berkesenian selain di negeri Sakura. Waduh, banyak sih ya, saya sudah sampai ke 5 benua. Jadi ya dari lengger ya, dari tubuh lengger ini saya bisa alhamdulillah bisa menyebarkan ketubuhan saya dari tradisi ke dalam bentuk kontemporer. Jadi saya bangga sekali dengan saya memiliki tubuh tradisi ini yang bisa saya kreativitaskan untuk menjadi sebuah karya baru gitu. Sudah sampai ke 5 benua, yaitu Afrika, Amerika, Australia, Asia, terus Eropa. Di Eropa udah hampir semuanya. Dan acara-acara festival-festival besar yang saya ikuti, dan juga saya menjadi salah satu penarinya Akram Khan Dance Company dari London, UK. Itu company besar itu di London, di Inggris, dan luar biasa. Jadi saya juga beruntung sekali bisa ikut dalam company-nya mereka, dan itu berangkat dari kesenian tradisi, dari lengger, dari tari Jawa gitu ya, dari peralihan tubuh saya yang feminim, tubuh saya yang maskulin gitu. Dan saya tidak pernah malu dengan ketubuhan saya. Saya jadi merasa kecil sekali kalau begini ya. Ya orang lah pada bain. Itu aku Lah aku nginjak benua orang tahu loh mas. Oh iya. Ya. Benowo wis tahu ya.
Ya Allah, semoga Tapi nular. Aku malah pengen belajar ini apa nembang sama Dek Utit ini karena Aduh. suaranya aduh terus karakter setiap dia memerankan di toko wayang ataupun teater, aduh saya jatuh cinta sekali. Beneran. Itu karena suka nonton film. Ya ampun, terima kasih. Tapi memang merinding loh saya dengerin ceritanya Mas Arianto, dan kayaknya Mas Arianto juga pernah merambah ke dunia acting ya. Iya. Kucumbu tubuh indahku. Oh bener. Iya kan? Iya, kucumbu bener. tubuh indahku. Indahku. Janganmu. Itu filmnya Garin, iya. Iya. Besutannya Mas Garin Nugroho. Itu diproduksi tahun 2018 kemarin yang menjadi kontroversial di Indonesia khususnya ya. Karena memang Mas Garin ini mengangkat tubuh kesenian antara maskulin dan feminim dalam satu tubuh ini. Ingin mendialogkan kesenian, kebudayaan yang jarang sekali diangkat oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Dan kebetulan kenal dengan saya dari tahun 2015. Kita mengadakan residensi di Hawaii, di Honolulu. Di sana kita membuat film juga. Sebelum film Kucumbu Tubuh Indahku, kita membuat film berjudul Salesi, yaitu perpaduan antara Polynesia sama Indonesia. Jadi saya memerankan sebagai Klono ataupun Rahwana. Oh malah. Gitu. Bukan Lengger. Oh gitu. Nah dari situ berlanjut saya menawarkan ke Mas Garin untuk menjadi dramaturgi karya saya, judulnya Medium. Nah Mas Garin bersedia untuk menjadi dramaturgi saya, kemudian kita proses selama 3 tahun, dari tahun 2015 sampai 2018 kita touring bersama. Dan di dalam proses itu Mas Garin ternyata membuat narasi sendiri untuk membuat film tentang saya. Nah, terinspirasi dari perjalanan kehidupan saya dalam berkesenian orang desa Kaliori, penari Lengger tradisi sing ora ora terkenal waktu kue, sing esi cunglun ya, terus kinyis-kinyis. iya si kinyis-kinyis, sing nek joget ngoser. Mas Garin mulai menulis narasi itu, cerita ketubuhan saya gitu, sampai pada tahun 2018 dia menginginkan untuk membuat film berjudul Kucumbu Tubuh Indahku, atau dalam bahasa Inggris Memory of My Body. Memory of Gitu. My Body. Ya Allah. Bangga sekali loh jadi Mas Rianto ya. Aku kapan? Oke, tari menurut Mas Rianto. Makna tari menurut Mas Rianto. Guys, kepriwe ge makna tari. Sing pada orang ngerti tari, mungkin ya masyarakat umum ya kadang-kadang menganggap bahwa tari itu hal yang gampang, hal yang mudah dan kurang menghasilkan. Sampai saat ini saya bisa hidup dengan tari. Sampai saat ini, pada titik ini saya bisa mengekspresikan kehidupan saya lewat tari. Dan selalu berbuat yang terbaik untuk masyarakat ataupun untuk teman, saudara gitu, dengan cara menyampaikan ini dengan ikhlas, tubuh yang ikhlas. Jadi bagi saya tari itu adalah sebuah ekspresi ibadah yang saya sampaikan lewat kehidupan. Luar biasa banget guys. Rungokna apa sih bahasan rungokna apa? Rungokna. Oh rungokna loh. Sing pada durung bisa nari, ayo pada belajar nari biar kayak Mas Rianto. Ini inspirator sekali. Bener gak sih? Jadi nari itu tidak gampang. Sebenarnya nari itu kita belajar mencintai tubuh kita,
memahami tubuh kita gitu, baik itu tari tradisi ataupun tari Kontemporer. kontemporer, modern. Ketika kita intens dan fokus untuk mencintai tubuh kita dengan apa yang kita miliki, itu insya Allah akan menjadi sesuatu yang baiklah untuk semuanya. Dan itu juga kecintaan kita terhadap tubuh kita sendiri itu menjadi sign ataupun tanda tangan, tanda untuk diri kita sendiri, baik atau jeleknya seperti itu. Iya, bener banget. Dan itu harus tulus dan ikhlas ketika menarikannya. Iya. Itu poinnya di situ, guys. Ketika membuat tarian itu juga ada penelitian sendiri. Jadi saya sebelum membuat tarian medium misalnya, itu saya meneliti bagaimana medium kan itu tubuh diantara juga. Jadi antara musik dengan tari itu ada mediumnya. Kemudian antara tubuh dengan sang pencipta juga ada mediumnya, seperti itu. Misalnya orang yang sudah lumpuh tidak bisa apa-apa, pasti dia akan ada mediumnya untuk mendorong pakai kursi roda atau apa seperti itu. Nah, menari itu meneliti satu persatu dengan detail, dengan cara kita belajar mencari jawaban-jawaban dalam tubuh kita. Misalnya saya pengen orang yang kesurupan gitu, pengen meneliti tentang orang yang kesurupan, bagaimana geraknya gitu, bagaimana ekspresinya gitu. Saya meneliti sampai pada mantra-mantranya seperti apa, kemudian tubuhnya ketika bergerak seperti apa. Itu bisa sampai 3 tahun saya meneliti itu. Oh iya. Iya, jadi musiknya saya aransemen dari musik yang saya ambil dari musik tubuh, selang saya masukkan sini. Selang yang sensitif itu yang ada mikrofonnya, kemudian dipakai komputer, terus ada suara jantung duk duk duk, terus suara perut kruyuk kruyuk atau suara apa itu dimasukkan, itu semua suara yang ada dalam tubuh ke dalam komputer, kemudian diaransemen, terus dijadikan pengiring untuk karya musik medium itu. Gitu. Jadi risetnya itu sedalam itu loh kalau mau berkarya itu, biar karyanya itu menjadi nyata dan indah dan benar-benar bermakna dan mempunyai apa istilahnya, filosofi sing jero apa sih? Filosofi yang dalam, ada nilainya. Risetnya itu ternyata panjang. Aku jadi belajar banyak banget sama Mas Rianto, seneng tenan aku diberi kesempatan, ya Allah. Dan Mas Rianto ini orangnya udah terkenal tapi nggak ada bedanya, serius. Dari yang dulu aku masih di kuliah kan, ya sempat ketemu, ya sempat say hi, tapi ya walaupun nggak deket-deket banget, tapi menurutku nggak ada bedanya loh Mas Rianto sekarang yang udah besar banget, tetap apa sih istilahnya, humble. Andap asor. Menyenangkan banget sumpah. Ini pertanyaan terakhir karena kita durasinya emang nggak bisa panjang-panjang banget ya. Oke. Harapan Mas Rianto untuk tari di Indonesia. Apa sih ya? Harapannya aku jadi gini, tari itu tidak usah malu. Jadi harapannya ketika kita melakukan sesuatu yang memang dari hati, lakukanlah. Kemudian salurkanlah untuk ketika kita sudah memahami apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang positif, benar, terus bisa bermanfaat untuk orang lain, berbagilah untuk orang lain, mengajari sesuatu yang baik juga untuk orang lain, seperti itu. Dan saya berharap dengan berkesenian bisa mengangkat tubuh kita menjadi sesuatu yang lebih baik, pengetahuannya lebih terbuka, dan bisa mendapatkan wawasan yang dalam dari baik kesenian tradisi, kita belajar dari kesenian tradisi, ataupun tradisi yang sekarang, masa sekarang. Jadi saya berharap ya masyarakat Indonesia tetap bangga dengan tradisinya, karena tubuh saya berangkat dari tubuh tradisi, dan juga tetap mengangkat untuk terus berkarya, berkreativitas, menjadi tubuh yang utuh gitu.
Neng ini wong kudu keplok tok ya. Ya Allah, tolong. Ya ampun, luar biasa banget. Aku ora ngerti kudu ngomong apa meneh, guys. Tolong translate-nya tolong ya. Oke. Luar biasa banget pokoknya, guys. Mas Rianto bisa menjadi inspirasi buat kita semua untuk selalu belajar menari. Iya. Dan menari, jangan sampai berhenti. Nah, Ya, apa maning? ayo. Apa mau ngomong apa lagi, Mas Rianto? Apa sih ya? Jadi sebenarnya tradisi itu bukan sesuatu yang memalukan, tetapi justru tradisi itu sesuatu yang sangat membanggakan. Dan itu adalah anugerah yang memang diberikan dari nenek moyang kita, yang perlu kita pelajari dan kita kembangkan. Kita bisa mendedikasikan dengan tradisi ini, kita bisa merentas batas-batas kemodernisasian. Iya, Gitu. iya, benar. Ayo lagi dong. Oke, sekarang terakhir. Mau terakhir mana? Ki gayang-gayangan wae ya, Kak. Apa gue? Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan cepat. Cepat berarti kayak apa jenenge air terjun sing biur. Langsung biar gitu loh. Oke. Iya, betul. Ya, siap. Iya. Ya, oke. Penari koreografer. Hey. Iya benar. Tapi segitu. Kudune cepet ya. Kudune Ya, ulah. Enggak tahu. Oh, berarti kan kudune penari apa koreografer gitu. Oh, pakai apa? Apa gitu. Lah karo kan orang apa ben secepet apa gitu loh. Oh, gitu ya. Ya wis cepet wis. Barene maneh. Ya wes tak pakai apa wes sake. Sike. Penari apa koreografer? Koreografer. Tradisi apa kontemporer? Tradisi Jepang apa Indonesia? Indonesia. Banyumas atau Jepang? Banyumas. Oke. Identitasnya sudah terbaca teman-teman semua. Mas Rianto seorang seniman tradisi yang luar biasa, sudah bisa go internasional. Tetap membawa nama bangsa dan negara. Jujur banget ya omonganku, makan apa sih mau nggak? Ya udah Mas Rianto, makasih banget untuk Makasih waktunya. juga, Mbak Utit, Dek Udah Utit. diberi kesempatan untuk gerebek rumahnya Mas Rianto, juga belajar Banyumasan sampai menggah-menggah. Tapi asik bener sumpah Banyumasan itu. Banyumasan sing terakhir kepriwe? Tomak tinting Jos. kayak gue ya. Semoga kita bisa ini ngobrol-ngobrol lagi, sharing-sharing lagi. Iya, malah aku pengen ngajak Dek Utit untuk nari lengger nanti. Serius? Beneran. Iya, Karena tubuhnya cocok banget dan tariannya, rasanya, ekspresinya wis wong Banyumas banget. Terima kasih. Saya sangat senang sekali kalau Iya. beneran itu Mas Pasti, Rianto. pasti. Ditunggu. Oke guys, udah dulu perjumpaan kita. Terima kasih udah ngikutin kegiatanku hari ini ngobrol-ngobrol sama Mas Rianto ya. Jangan lupa selalu saksikan Putri Parimita Channel dan subscribe, like, comment, and share. Share. Dadah. Dadah.